Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dengar nggih suara saya? Dengar, Bapak. Dengar nggih. Dengar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu P3K nggih, P3K. Tadi telah disampaikan banyak oleh Pak Kepala BKPSDM nggih, hubungannya dengan manajemen ASN atau di dalamnya termasuk PNS dan P3K. Dari mulai awal sampai dengan cuti tadi perlindungan lagi ada ya. Tapi kali ini kami akan membahas hubungannya dengan bidang kami, yaitu tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Pegawai ASN itu terdiri dari PNS dan P3K di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai ASN mempunyai kewajiban terkait dengan ketentuan mengenai aturan-aturan yang berlaku di PNS, ya. Karena di dalam peraturan pemerintah nomor 49 2018 itu yang khusus tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, nih. Di sini ada beberapa ketentuan, khususnya di dalamnya tidak diatur tentang disiplin P3K. Karena kalau disiplin PNS itu ada aturannya, yaitu PP 94 2021, sedangkan di dalam ketentuan P3K itu tidak diatur tentang disiplin P3K. Ini kita mulai lagi disiplin dulu, gitu. Ini yang dimunculkan disiplin, kita bicara disiplin. Oke, di dalam disiplin itu, di dalam ketentuan PP 49 2018 itu, dalam satu pasal disebutkan bahwa PPK berhak, PPK itu punya kewajiban menyusun ketentuan aturan tentang disiplin P3K. Alhamdulillah Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 telah menyusun peraturan Bupati Banyumas nomor 13 tahun 2021 tentang disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk tingkat provinsi, dari 35 atau 36 kabupaten kota, baru ada 3 kabupaten kota yang telah membuat aturan tentang disiplin P3K. Alhamdulillah, alhamdulillah bahwa kami dari BKPSDM dalam hal ini segera menindaklanjuti aturan itu dan menentukan atau menyusun ketentuan aturan daerah mengenai disiplin P3K. Sehingga nantinya apapun yang akan terjadi dalam pelaksanaan tugas P3K sudah ada naungan hukumnya. Banyak sekali teman-teman kabupaten lain yang belum menyusun ketentuan aturan ini. Ada berapa yang sudah sampai ke Banyumas, untuk melakukan studi banding atau studi tiru terhadap ketentuan aturan ini. Memang di dalam menyusun aturan ini, kami ini mengambil referensi dari ketentuan aturan, mohon maaf, karena tahun PP 94 itu 2001 dia ini keluarnya bulan-bulan pertengahan, sehingga pada saat kita menyusun peraturan Bupati Banyumas nomor 13 tahun 2021 ini, referensi kita adalah PP 53. Sehingga mungkin masih ada suatu bentuk yang tidak sama dengan ketentuan aturan yang mengatur tentang disiplin PNS, khususnya yang peraturan nomor 94 tahun 2021 itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah berapa kali mendengarkan tentang aturan disiplin khusus P3K. Jadi P3K pun tidak ada perbedaannya dengan PNS pada umumnya. Next, Mas. Next, Mas. Oke, jadi yang namanya P3K pun
di dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai dengan perjanjian kinerja punya 14 kewajiban dan 15 larangan. Itu kita persamakan dengan PNS. Nah, kita persamakan. Ini adalah kewajibannya. Tolong ke bawah, Mas. Ya, ini kewajibannya ada 14. Nah, terus larangannya ada 15. Saya tidak perlu satu persatu lagi. Yang penting penjenengan paham nantinya perbuknya itu pun yang kami harapkan bahwa peraturan yang sudah diundangkan itu sudah mengikat. Tahu atau tidak tahu berarti dianggap tahu. Sehingga apapun yang penjenengan lakukan harus berkaca dari itu, khususnya tentang kepegawaiannya. Next, Mas. Untuk larangan. Jadi ada 15 larangan. Ada ini tadi nah, jadi ada 14 kewajiban dan 15 larangan. Oke. Terus bagaimana Bapak Ibu sekalian? Di dalam Pergub ini juga sudah diatur tentang kewajiban dan larangan. Berarti kalau ada kewajiban dan ada larangan, seseorang ketika apabila tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melaksanakan larangannya, berarti pasti ada sanksi yang diterapkan. Sanksinya apa saja Bapak Ibu sekalian? Ini kita sudah atur di Pergub tersebut. Ada 3 sanksi yang bisa diterapkan hubungannya dengan pelaksanaan kewajiban dan larangan. Yang kita berikan menjadi 3 jenis hukuman atau sanksi. Yang pertama adalah yang ringan, terusan yang sedang, dan yang berat. Khusus untuk hukuman sedang ini, hukuman sedang. Ini khusus kita lebih mengacu kepada yang saya contohkan di sini di dalam tabel itu untuk kehadiran, yang kita contohkan kehadiran yang paling mudah ini, yang paling mudah. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin terhadap kewajiban dan larangan itu monggolah nanti kalau kita bahas di sini lama banget, karena 15 itu pun kita grade-kan dari mulai hukuman ringan sampai hukuman berat. Makanya yang kita ambilkan contoh di sini adalah hukuman yang mengatasnamakan untuk masalah kehadiran, masalah kehadiran, yaitu yang kewajiban nomor 12. Kewajiban 12 tadi masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Ini yang lebih kita pahami, lebih kita gampang untuk mencontohkannya karena yang terbanyak adalah ini. Sedangkan untuk kewajiban dan larangan yang lain itu monggo bisa dibaca nanti, bisa dicermati di dalam Pergubnya itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, seperti di sana kita lihat bahwa tadi yang kita contohkan adalah mentaati dan memenuhi ketentuan jam kerja. Nih, mentaati dan memenuhi ketentuan jam kerja, Mas. Bentar, yang itu contoh ketentuan jam kerja, Mas. Nah, ya itu betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kewajiban yang nomor 12 itu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Ini yang paling mendasar Bapak Ibu sekalian, yang sering kita abaikan hal-hal yang sepele, tapi ini adalah hal mendasar tentang perilaku. Di sana sudah ditentukan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk ketentuan hukuman mentaati ketentuan jam kerja ini kita tentukan 5 sampai 15 hari itu mendapatkan hukuman ringan. 16 sampai 30 hari kerja itu sedang dan 31 sampai dengan 41 itu berat. 40 hari berat, 41 lagi atau itu sudah pengusahaan hubungan kerja. Bapak Ibu sekalian, untuk menghitung masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja ini diakumulasikan selama 1 tahun. Termasuk di dalamnya adalah keterlambatan ataupun pulang sebelum waktunya.
Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian pada saat kita tiap hari melaksanakan tugas kita, kalau sudah ditentukan jam masuk kerja misalnya jam 7.15 atau jam 7 bagi guru, pada saat kita masuknya melebihi dari ketentuan jam itu berarti dihitung kita terlambat. Kalau satu hari terlambat 15 menit, satu bulan misalnya ada berapa kali, itu diakumulasikan. Nanti dari menit itu dikonversikan menjadi jam dan dikonversikan menjadi hari. Diakumulasikan dalam 1 tahun. Pada saat 1 tahun mencapai 41 hari, berarti mohon maaf, berarti ada suatu bentuk hukuman atau sanksi merupakan pemutusan hubungan kerja. Seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena biar bagaimanapun perilaku khususnya kehadiran ini menjadikan satu bentuk penilaian yang paling fair, ya, paling masuk akal dalam rangka memberikan penilaian terhadap perilaku pegawai negeri sipil ataupun P3K. Jadi berlaku sama, ya. Jangan penjaringan mengatakan seperti ini nanti apa PNS seperti itu juga. PNS sama, ya. PNS sama. Bahkan di dalam ketentuan aturan PNS tentang disiplin PNS lebih kejam lagi tuh. Jadi di sana itu kalau tidak masuk secara terus-menerus selama 10 hari, itu pun bisa diberhentikan sebagai seorang PNS. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk kehadiran ini. Untuk hadir ini hati-hati. Yang kita harapkan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, mentaati segala aturan yang berlaku. Mungkin nantinya Bapak Ibu sekalian kita sudah berapa kali melaksanakan sosialisasi tentang disiplin ini dan kita harapkan penjelasan sudah mempunyai pergubnya, nggih. Kita harapkan nanti download atau apapun JDIH, nggih. Pergub nomor 13 2021. Sehingga mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama memahami aturan itu sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Okay, next, Mas. Oke, larangan ini nanti next, Mas. Prinsipnya itu lagi ada 14, ada 15 larangan dan kewajiban. Oke. Saya kira kalau untuk hukuman disiplin itu ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam ketentuan aturan P3K itu mempunyai nanti ada ya nanti di sebentar nanti di pergub ini mungkin nanti hak atas cuti ini sedikit saya singgung. Tadi mungkin sudah disinggung ya oleh Pak Taban, tapi akan saya singgung juga bahwa di dalam ketentuan tentang cuti P3K itu P3K kan hanya mendapatkan 4 hak cuti, dari mulai cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Khusus untuk cuti tahunan, Bapak Ibu sekalian, ini harus dipahami untuk P3K ini. Aturan menyatakan bahwa cuti tahunan itu berhak diambil setelah mempunyai masa kerja selama 1 tahun. Berarti untuk teman-teman yang sebelum mempunyai masa kerja 1 tahun, berarti belum berhak atas cuti tahunan. Bagaimana kalau misalnya cuti tahun itu dipakai, otomatis melanggar ketentuan aturan disiplin ini. Berarti ada sanksi yang akan diterapkan. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian diperhatikan betul pergub ini tentang aturan-aturan P3K sehingga penjara nanti tidak terugikan. Tidak terugikan. Kadang-kala begini, orang itu rugi karena ketidaktahuannya. Kan sayang, yang kita harapkan rugi karena tahu itu berarti sudah disadari resikonya. Tapi kalau andai kata rugi karena ketidaktahuan, itu kan sangat disayangkan, Bapak-Ibu sekalian. Itu satu. Terus berikutnya adalah masalah perkawinan. Di sini di pergub ini juga diatur tentang perkawinan. Ada berapa teman dan kasus ini yang sering terjadi nih. Tidak saja P3K, tapi juga termasuk di dalamnya adalah PNS. Bahwa sesuai dengan ketentuan, kalau ini sudah kita atur di pergub menjadi 1 disiplin dan izin perceraian dan perkawinan itu menjadi 1. Yang namanya P3K itu setelah diangkat jadi P3K, aturan-aturan ini sudah berlaku.
Sehingga pada saat penjenengan yang masih lajang, masih gadis, masih bujang, ataupun sudah janda, ataupun sudah duda, yang akan melaksanakan perkawinan itu wajib melaporkan. Ya, itu ada ketentuannya di sini tuh. Laporannya ya perkawinan itu yang namanya itu ya itu kalau mau perkawinan itu 1 bulan ya, itu maksimal harus sudah dilaporkan. Tertulis ya, bukan ngomong tok, Pak mohon maaf Bu, saya mau nikah, enggak seperti itu ya, karena kita ini adalah suatu lembaga institusi sehingga harus didukung dengan administrasi, sehingga apapun harus tertulis secara administrasi. Nah, ini harus dilaporkan oleh penjenengan kepada atasannya, kepada hierarki, kepada atasannya secara hierarki nanti sampai dengan ke BKPSDM. Jadi dimanapun penjenengan bekerja, sampaikan ini institusi penjenengan bahwa penjenengan itu telah melangsungkan pernikahan, baik yang pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Terus begini lagi, Bapak-Ibu sekalian, di samping kita melaporkan perkawinannya, dan andai kata ini hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kita, hidup kadangkala tidak sesuai dengan yang kita impikan. Kita berkeluarga itu kadangkala ada kendala. Kendala yang paling besar adalah pemutusan hubungan kekeluargaan melalui jalur perceraian. Itu pun wajib melaporkan kepada pimpinannya secara hierarki. Untuk yang menjadi penggugat, karena ada dua ini ya, dua status orang menikah itu ya, orang-orang bercerai itu. Kalau yang mengajukan cerai itu namanya penggugat. Kalau yang diajukan cerai oleh orang lain itu tergugat. Prosedur cara untuk penggugat itu ketentuannya wajib mendapatkan izin. Nah, izin dari nantinya ditentukan di sini oleh PPK ya. Jadi pejabat pembina kepegawaian. Kalau untuk yang tergugat bagaimana? Itu harus mempunyai surat keterangan untuk melakukan perceraian. Dan itu wajib. Bagaimana kalau tidak? Berarti yang bersangkutan itu akan dijatuhi hukuman disiplin. Ya, dijatuhi hukuman disiplin. Dengan ancaman hukumannya adalah berat. Jadi menikah, bercerai itu wajib melaporkan secara hierarki, karena kalau tidak itu berarti sudah menyalahi ketentuan aturan tentang Pergub nomor yang 13 ini, sehingga akan dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin. Nah, hukumannya apa? Hukumannya termasuk berat tapi tidak yang paling fatal, ya. Kan berat ya ini. Terus bagaimana kalau seorang PPK laki-laki nih, pria? Bolehkah seorang PPK khususnya yang laki-laki beristri lebih dari seorang? Boleh saja. Karena ketentuan agama juga tidak melarang, berarti diperbolehkan untuk seorang P3K untuk beristri lebih dari 1. Tapi dengan catatan nih, ya. Catatannya bagaimana? Dia harus yang pertama itu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Berarti otomatis dilaporkan itu. Nggak diem-diem, ya, nggak diem-diem melangsungkan pernikahan lagi, tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Berarti ini akan berujung kepada sanksi. Di samping mendapatkan izin, Bapak-Ibu sekalian, juga harus memenuhi beberapa syarat alternatif dan syarat kumulatif. Okay, next, Mas. Nah, syarat untuk alternatifnya ini, ya, ini yang paling penting. Mempunyai alasan yang mendasar untuk beristri lebih dari 1. Nih,
Yang pertama adalah istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Entah karena sakit, entah karena apalah. Ya. Pokoknya prinsip dasarnya sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Terus istri juga mempunyai cacat ya, atau penyakit lain yang sudah disembuhkan, tidak mempunyai keturunan. Tapi ada batasannya. Ya. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian begitu beristri ya, punya istri, menjalin hubungan keluarga, 1-2 tahun belum punya keturunan, enggak lah, jelek saja lah. Enggak seperti itu ya. Di sini ditentukan kita mengambil suatu bentuk masa, gitu. Jadi masa interval yang cukup panjang. Karena kita memberikan kesempatan yang lebih, yang lama untuk masing-masing bisa membuka diri, khusus untuk yang syarat alternatif terakhir ini. Jadi istri tidak melahirkan keturunan setelah kurang-kurangnya 10 tahun ya. Itu sekurang-kurangnya. Berarti bisa lebih dari itu. Nah, ini adalah syarat yang terpenting gitu ya, untuk izin lebih dari menikah lebih dari satu orang istri. Kalau syarat kumulatif ini ada persetujuan tertulis dari istrinya. Monggo P3K yang perempuan ini. Jadi kalau suaminya mau, kalau P3K, suami juga P3K, kalau andai kata mau beristri lebih dari satu, penjenengan menyetujui ya. Misalnya menyetujui ini, berarti urusannya surga itu. Lo merelakan untuk dimadu itu luar biasa ya. Terus ada syarat kumulatif itu penghasilannya itu mencukupi ya untuk membiayai lebih dari satu orang istri. Penjenengan semuanya tahu berapa penghasilan P3K. Ya. Nih, kalau yang laki-laki, P3K yang laki-laki nih, mohon dicermati, di samping persetujuan istri untuk syarat kumulatif harus ya mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya. Nah, kalau saya itu istri saja anaknya 3, istri yang lain anaknya 3 lagi, mumet sendiri. Ya. Terus ada suatu bentuk ya kayak pernyataan lah, suatu jaminan ya, bisa melaksanakan perilaku yang adil kepada istri-istrinya. Yang ini pun paling sulit untuk dijalankan. Ya. Jadi boleh seorang P3K ingin beristri lebih dari satu itu boleh, tidak ada yang melarang. Yang penting bisa memenuhi syarat-syarat baik alternatif maupun syarat kumulatif yang telah ditetapkan. Bagaimana kalau tidak memenuhi ini? Berarti tidak diizinkan. Dan kalau tidak diizinkan tetap menentang ataupun tetap melaksanakan beristri lebih dari seorang, berarti ada sanksi. Sanksi hukuman disiplin yang ditetapkan. Oke, terus Mas. Nah, sekarang bagaimana dengan P3K yang perempuan ini? Nah, yang Mbak ini ya. Ini. Apakah boleh enggak ya menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya? Oke. Kita sangat menghormati seorang perempuan, ya. Kita meninggikan derajatnya sehingga kita melarang. Ya. Ini memang betul ini meninggikan derajat kaum perempuan ini betul-betul nih. Jadi P3K itu yang perempuan dilarang, tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Ya. Okay, next. Oke, tadi sudah ini ya yang perceraian ya. Nah, berarti kalau penggugat sebagai izin, kalau ini surat keterangan. Alasan perceraian. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang banyak sekali terjadi bahwa teman-teman baik ASN lah ya, ASN secara umum, baik PNS maupun P3K itu yang berproses tentang perceraian gitu. PP 10 ini kadangkala tidak mencerminkan atau membuat mempunyai suatu bentuk alasan perceraian yang mapan.
Jadi bercerai pun tidak sembarangan Bapak Ibu sekalian. Harus mempunyai alasan-alasan yang memungkinkan. Pejabat pembina kepegawaian mengeluarkan izin atau surat keterangan. Yang jelas kalau dikeluarkan itu kalau yang paling mendasar itu adalah yang izin. Karena izin itu cerai atas prakarsa dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah PNS atau ASN atau P3K. Kalau sebagai penggugat ya, kalau penggugat itu kan tergantung yang menggugat, sehingga yang dibutuhkan adalah surat keterangan. Kadang-kala alasannya tidak masuk akal ya, karena yang menggugat orang lain berarti kita hanya supaya tidak terkena sanksi administrasi. Jadi ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian alasan perceraian yang dibenarkan dan menjadi pertimbangan utama untuk Bapak Ibu sekalian melaksanakan suatu bentuk pemutusan hubungan keluarga, baik dengan suami maupun istri. Yang kita harapkan sih nggak pernah terjadi, ya. Yang kita harapkan bahwa hidup kita itu aman, tentram sampai dengan saatnya nanti. Oke, salah satu pihak berbuat zina. Ini pun tidak asal sembarang, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya sekedar, oh saya kan dengar dari ini, saya dengar dari ini ada tulisan di HP chattingan sayang-sayang, itu belum merupakan suatu alat bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa salah satu pihak itu berzina. Karena untuk menunjuk seseorang berzina harus ada data dan fakta. Itu yang namanya bukti, alat bukti. Ini yang kadang-kadang sulit ya. Terus yang dua itu, kalau salah satu pihak menjadi bermabuk, tukang mabok, pemadat ya, minum-minuman keras, terus berjudi, dan itu sudah seolah-olah mendarah daging. Kalau tidak minum kayaknya itu memati. Dunia kayaknya serasa hampa mungkin ya bagi orang yang pemabuk ini. Jadi pagi, siang, sore hanya kerjanya minum. Nah, kalau ini yang terjadi, silakan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi alasan yang kuat juga untuk melaksanakan suatu bentuk perceraian. Terus salah satu pihak lagi meninggalkan, yang jelas satu meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Ini tanpa izin dan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus alasan yang lain, ya. Kalau salah satu pihak itu dihukum, ya, nah, salah satu pihak dihukum penjara nih, atau hukuman berat ya. Terus KDART, nih, salah satu pihak melakukan kejaman atau penganiayaan berat KDART nih. Tidak harus laki-laki atau perempuan loh ya, karena kenyataan sekarang ini kadang-kadang aneh. KDART dilakukan oleh yang istrinya bahkan kepada suaminya itu. Ada, ya. Biasanya dulu KDRT itu dilakukan oleh suami terhadap istri, tapi sekarang justru banyak. Terjadi juga KDRT dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Kasihan banget ya, akhir. Ya itu kenyataan ya. Terus ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian, yang kadangkala kita juga bingung menentukan karena keributan, problem dalam rumah tangga itu pasti banyak, kadang-kala karena masing-masing itu berpegang pada egonya masing-masing, sering terjadi percekcokan dan perselisihan dalam rumah tangga yang tidak pernah berhenti. Masalah sedikit saja ribut. Masalah apa ribut, Jadi pengendalian diri di dalam keluarga ini yang sangat-sangat dipentingkan untuk kasus yang ini nih, alasan perceraian yang ini nih, yang ke-6 ini. Karena ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian dan menjadi alasan untuk berpisah. Mungkin karena egois, masing-masing mau menang sendiri, ya. Padahal kita sudah bersatu, berarti harusnya kita harus bisa menyesuaikan diri, bisa memahami sifat dan karakter masing-masing, sehingga saling mengalah, saling mengisi, yang harusnya seperti itu. Tapi kejadian yang sebenarnya justru keterbalikan, tetap mempertahankan ego, sehingga terjadi percekcokan terus-menerus. Nah, yang lebih berat lagi ini, Bapak Ibu sekalian, hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah. Jadi kalau memang betul ada P3K yang mempunyai istri siri, ya kalau orang siri, dan ada bukti nyata mendukung itu, mohon maaf, itu bisa diputuskan hubungan kerjanya. Nih, karena itu memang dilarang, ya. Nah,
secara agama pun dilarang, apalagi secara aturan kepegawaian. Nah, terus yang paling berat Bapak Ibu sekalian ini tentang ketentuan perkawinan perceraian ini untuk sanksinya ini ya. Jadi kalau seseorang itu yang melaksanakan perkawinan P3K itu punya kewajiban, ya, itu 1 tahun, ya, 1 tahun, ya, dalam waktu 1 tahun sudah harus melaporkan perkawinannya. Ya. Terus ya ada cerai tanpa izin, beristri lebih dari seorang tanpa izin, hidup bersama tanpa ikatan yang sah, pria menolak pemberian gaji. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Proses cerai seorang P3K pada saat proses cerai itu nanti bagi P3K laki-laki, Bapak Ibu sekalian, itu mempunyai kewajiban. Kalau yang bersangkutan sebagai penggugat, berarti yang bersangkutan harus mengurus izin perkawinan perceraiannya. Di sana itu pun harus melampirkan yang namanya pernyataan untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istrinya kalau perceraian itu terjadi. P3K laki-laki yang menggugat cerai istrinya yang mendapatkan izin punya kewajiban setelah bercerai memberikan sebagian penghasilannya kepada istrinya. Diatur sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga yang lain untuk anak-anaknya dan sepertiga untuk dirinya sendiri. Monggo habis itu gajinya pokoknya. Kalau gaji 4.500.000 sebagai 3, ya ini sudah konsekuensi Bapak Ibu sekalian kalau P3K yang bersangkutan itu yang menggugat. Ya. Bagaimana kalau yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan itu? Berarti yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin. Nih. Jadi di sana untuk 1, 2, 3, 4, 5 termasuk tidak melaporkan perceraian itu mendapatkan hukuman disiplin salah satu dari yang terberat. Hukuman disiplin ya salah satu hukuman disiplin berat. Terus kalau P3K perempuan nih yang menjadi istri kedua, ketiga, keempat ya. Kan sudah jelas tadi tidak diperbolehkan. Tapi karena sesuatu hal pun tetap begitu misalnya ya, tetap melaksanakan itu, berarti konsekuensinya akan dilaksanakan pemutusan hubungan kerja. Kalau yang nekat seperti itu ya monggo. Tinggal konsekuensinya seperti itu. Dengan tidak hormat. Jadi Bapak Ibu sekalian sepintas tentang ketentuan Pergub nomor 13/2021 yang nanti kami harapkan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa lah ya mendownload atau apapun lah ya. Kita kayaknya sudah pernah memberikan ini pada saat ada pembekalan, kalau tidak salah itu di Dinas Pendidikan dulu pernah diadakan pembekalan untuk P3K dan sudah kita berikan buku saku tentang peraturan disiplin P3K. Yang saya mohon dengan sangat ini untuk dibaca, untuk dibaca, dipelajari sehingga nantinya kita tidak akan berurusan dengan sanksi-sanksi administrasi sebagai P3K. Karena biar bagaimanapun kita harapkan bahwa kita bekerja itu lancar sampai pada saat adanya suatu bentuk pemutusan hubungan kerja yang karena memang sesuai dengan batas usia pensiunnya. Yang kita harapkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ketentuan tentang disiplin P3K. Alhamdulillah kita sudah punya sehingga bisa kita laksanakan. Sedangkan untuk kabupaten yang lain itu banyak yang belum ini. Sehingga apabila terjadi suatu bentuk pelanggaran P3K mereka itu pusing. Bagaimana menentukan jenis hukumannya. Kalau kita sudah tidak, sehingga kita harapkan bahwa panjenengan bisa membaca ini dan memahami serta bisa melaksanakan semua ketentuan, yaitu 14 kewajiban dan 15 larangan. Oke. Termasuk di dalamnya itu nanti Bapak Ibu sekalian ingat baik-baik untuk yang ini sudah musimnya, musimnya sudah mulai akan
pemilu, pemilu sudah siap-siap. Kita harapkan bahwa di sini juga sudah diatur juga di larangan, di larangan juga sudah kita atur ketentuan tentang pilkada sendiri itu. Jadi janganlah penjenengan itu, ini di larangan ini ada di terlibat di dalam proses itulah ya, kita harapkan penjenengan bisa netral seperti ASN yang lain. Bahwa netralitas sendiri itu sudah sebelumnya dari provinsi sudah ada aturannya, sudah ada edarannya, kita tinggal menunggu edaran dari Bupati tentang netralitas ASN dalam proses pemilu. Pesta demokrasi ini, jauhkan dari inilah. Kita harapkan kita konsentrasi saja dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Termasuk di dalamnya nanti dalam hal menjadi PPK, PPS, gitu. Karena di Undang-Undang Pemilu yang 17/2017 itu, kalau yang namanya PPK, PPS itu adalah suatu lembaga ataupun institusi ad hoc, yang di sana ditetapkan bahwa kalau ad hoc itu yang namanya PNS atau ASN harus diberhentikan sementara. Sedangkan di aturan tentang P3K tidak ada istilah diberhentikan sementara. Itu baru ada di istilah itu di PNS. Sehingga akan sulit lagi, yang kita harapkan, sehingga kita himbau, sudahlah kita konsentrasi saja dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang P3K. Bapak Ibu sekalian, untuk materi